Oke, selamat pagi untuk kita semua. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan praktek kerja lapangan saya di pembangunan gedung SMP Kristen Citra Bangsa Kota Kupang yang dikerjakan oleh PT Citra Mandiri. Nah, kali ini saya meninjau terkait dengan pekerjaan balok dan plat lantai 2. Dan di sini pembangunan kelasnya ada 3 lantai. Jadi di sini saya hanya melihat atau meninjau pekerjaan balok dan plat lantai 2 pada lantai 2. Oke, saya akan menjelaskan terkait latar belakang saya sebagai mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah dan menghadapi situasi yang mungkin tidak ditemui saat kita kuliah. Jadi kita tidak hanya kuliah saja, tapi kita harus turun di lapangan sebagai mahasiswa teknik atau mahasiswa pendidikan teknik bangunan. Saya harus juga turun ke tempat praktek untuk melakukan praktikum yang berkaitan dengan pembangunan. Contohnya, saya melakukan praktek kerja lapangan di sini berkaitan dengan gedung sekolah lantai 3. Di sini saya meninjau atau melihat pemasangan plat dan balok pada lantai 2. Nah, pada praktek kerja lapangan kali ini, saya berkesempatan untuk melihat pemasangan plat dan balok pada lantai 2 di gedung SMP Kristen Citra Bangsa, tepatnya di Kayu Putih, teman-teman. Gedung SMP Kristen Citra Bangsa merupakan salah satu gedung yang masih dalam tahap pembangunan sampai saat ini dan perluasan, begitu teman-teman. Jadi saat ini Yayasan Citra Bangsa atau Sekolah SMP Citra Bangsa sedang melakukan perluasan dan menambah ruangan untuk memberikan kenyamanan bagi siswa agar siswa-siswi dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang ada dengan baik. Dengan adanya penambahan ruangan, jadinya pembelajaran semakin bagus dan terpenuhi. Begitulah kira-kira ya teman-teman. Oke, sampai sini paham kan? Di sini saya akan lanjut lagi masuk ke waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi tempat pelaksanaan proyek ini yaitu pertama pembangunan gedung sekolah SMP Kristen Citra Bangsa. Jenis pekerjaan proyek pengecoran balok dan plat lantai 2. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan di awal. Terus lokasinya di SMP Kristen Citra Bangsa Kota Kupang, tepatnya di Kayu Putih, teman-teman. Begitu. Kontraktornya dari PT Citra Mandiri. Jadi PT Citra Mandiri ini sebagai pendiri atau yang memenangkan tender ini untuk mempekerjakan atau membangun gedung sekolah tersebut, ya teman-teman. Begitulah kira-kira. Jenis bangunan, ya bangunannya gedung sekolah. Oke, waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kemarin itu pada saat saya melihat atau meninjau plat dan balok lantai 2 itu dari tanggal 10 Maret sampai 26 April kemarin, teman-teman. Itu tanggal tersebut merupakan tanggal pembuatan balok dan plat lantai 2, begitu teman-teman. Jadi kisaran hampir 1 bulan juga ya, 3 minggu lebih lah pada proses pembuatan plat dan balok lantai 2. Itu dari pemasangan sampai finishing, maksudnya finishing di sini sampai cor-cor yang lantai 2 bro, teman-teman. Oke, kita lanjut. Lokasi proyek pada Google Map ada juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Data pihak terkait. Owner, pemilik proyek tersebut yaitu Yayasan Universitas Citra Bangsa yang diketuai oleh Insinyur Benny R. Ndowenbowi, MSI. Kalau teman-teman tahu silakan komen di bawah ya. Perencana proyek yaitu Jimri ST. Kalau teman-teman tahu juga silakan komen di bawah ya. Manajemen konstruksinya Yayasan Universitas Citra Bangsa. Jadi Yayasan Universitas Citra Bangsa yang maksudnya di sini Yayasan Universitas Bangsa yang mengeluarkan dana untuk melakukan pembangunan tersebut.
Jadi di sini tidak ada bantuan atau ikut campur dari pemerintah ya teman-teman. Ini merupakan bangunan atau gedung yang didirikan sendiri oleh Yayasan Universitas, maksudnya Sekolah Citra Bangsa, begitu teman-teman. Perencana struktur yaitu staf teknik dari PT Citra Mandiri semua ya. Jadi perencana struktur, kontraktor, pelaksana itu dari PT Citra Mandiri semua ya. Staf-staf teknik di sana lengkap lah pokoknya. Jadi itulah PT Citra Mandiri, maksudnya mereka semua yang mengelola dan mengambil alih terkait dengan pembangunan gedung sekolah tersebut ya teman-teman. Oke, pelaksana proyek di sini pelaksana proyek juga dari PT Citra Mandiri, yaitu lebih tepatnya Romanus R. De Lopez. Oke teman-teman, kalau teman-teman tahu silakan komen di bawah ya. Oke, saya lanjut. Nah, data teknik di lapangan. Nah, kita bahas tentang data teknik di lapangan teman-teman ya. Di sini langsung saja, luas tanah atau lahan untuk membangun gedung tersebut yaitu 530,55 meter persegi teman-teman. Nah, jadi pembangunannya jadi tanahnya cukup luas juga ya teman-teman. Maksudnya tanah sekolah tersebut cukup luas ya, sehingga mereka bisa membangun bangunan seluas 476,55 meter persegi ya teman-teman. Dan sisanya dijadikan taman ya teman-teman. Oke, untuk tinggi bangunan sendiri yaitu dari lantai 1 sampai lantai 4 yaitu 10,80 meter teman-teman. Ini belum termasuk tinggi atapnya ya teman-teman, dari plafon sampai atap, maksudnya dari konstruksi plafon sampai konstruksi atap teman-teman, itu belum termasuk. Ini hanya hitung dari lantai bawah, lantai dasar sampai lantai 4 ya teman-teman. Jadi tingginya 10,8 meter teman-teman. Sedangkan tinggi per lantai yaitu 3,6 meter. Untuk jenis struktur yaitu mereka memakai struktur beton bertulang ya teman-teman. Jadi pada umumnya memang pembuatan bangunan baik itu rumah, gedung sekolah, kantor, hotel, umumnya para teknik atau para ahli teknik sipil bangunan itu pasti ya teman-teman menggunakan struktur beton bertulang. Oke. Kita lanjut jenis fondasi. Di sini mereka memakai jenis fondasi footplat atau cakar ayam. Oke. Ini bukan hal yang kebetulan lagi ya. Kalau fondasi footplat memang dia itu pada umumnya digunakan untuk gedung yang tinggi atau gedung yang lebih dari 2 lantai begitu ya. Macam ini, gedung ini 3 lantai, jumlah lantainya ada 3. Yang jelas untuk untuk menopang dia, jadi mereka menggunakan fondasi footplat teman-temannya, atau tukang biasa menyebutnya dengan fondasi cakar ayam. Oke, kita lanjut. Jumlah lantai itu 3 lantai tadi teman-teman. Untuk anggaran proyek, nah ini yang menarik. Anggaran proyek dari pembangunan gedung sekolah tersebut yaitu 4,289 miliar rupiah teman-teman. Bayangkan saja, hanya bangun 3 lantai, tetapi dananya sampai 4 miliar teman-teman. Dan ini dana yang dikeluarkan dari Yayasan Citra Bangsa itu sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah setempat teman-teman. Nah, 4,289 M teman-teman. Gila sih, itu pasti bangunannya kokoh dan akan sangat kuat ya teman-teman. Lanjut, pembersihan plat dan balok. Nah, karena saya meninjau pembuatan plat dan balok, jadi pada saat saya melakukan pertinjauan atau melihat pemasangan, mereka itu menggunakan untuk platnya, untuk balok platnya, mereka menggunakan besi tulangan diameter 10 dan diameter 8 mm. Dan untuk baloknya mereka menggunakan besi tulangan begelnya itu diameter 16 mm, sedangkan ininya besi tulangan utamanya itu diameter 19 mm ya, dengan jarak pemasangan untuk plat dari besi ke besi itu setiap besi itu 15 cm, sedangkan untuk pemasangan balok begelnya itu jaraknya juga 15 cm ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, ini struktur dan skema hubungan kerja dalam proyek. Jadi inilah struktur dalam proyek tersebut ya. Di sini ada pemilik proyek, Yayasan ICB, ketuanya Insinyur Beni R. dan MSI, rencana proyek, tim DST, pengawas proyek, staf teknik, pelaksana proyek, pengawas developers, dan semua itu dari PT merupakan staf atau rekan-rekan
pekerja dari PT Citra Mandiri, teman-teman. Di bawahnya ada skema hubungan kerja. Nah, di sini skema hubungan kerja ada garis anak panah potong putus-putus dan garis anak panah tidak putus-putus. Nah, ini maksudnya garis yang putus-putus adalah koordinasi antara pemilik proyek dan konsultan. Begitu sebaliknya, kontraktor dan konsultan dengan pemilik proyek. Jadi itu maksudnya di sini garis koordinasi ya, garis perintah gitu maksudnya. Maksudnya lebih jelasnya pemilik proyek atau ownernya dia berkoordinasi dengan konsultan. Begitu juga ke kontraktor, dan konsultan dan kontraktor saling berkoordinasi ya, atau saling membantu satu sama lain dalam melakukan proses pembangunan gedung sekolah SMP tersebut. Oke, saya lanjut. Proses pemasangan besi pada plat dan balok lantai 2. Nah, ini ada gambar di sini, dan pemasangan plat dan balok pada lantai 2 dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti plat, balok, semen, pasir, dan air, teman-teman. Kemudian pekerja mulai memasang rangka besi yang akan menjadi penopang dari plat dan balok. Rangka besi tersebut kemudian diikat dengan menggunakan las untuk memastikan kekuatan struktur. Ukuran besinya yaitu besi tulangan diameter 10 dan diameter 8 mm untuk plat, dan baloknya yaitu menggunakan tulangan bagel diameter 16 dan diameter 19 untuk tulangan utamanya, teman-teman. Dengan jarak pemasangan 15 cm pada plat dan 5 cm pada balok, teman-teman. Oke, kita lanjut pada proses pengecoran plat dan balok pada lantai 2. Di sini pertama, pekerja mengadukan beton menggunakan mobil molen dan sesuai dengan standar SNI mutu beton yaitu K250, teman-teman. Seperti pada gambar, mereka sedang melakukan atau pengecoran pada plat. Ya, setelah pengadukan selesai, langkah selanjutnya adalah menuangkan campuran beton ke dalam plat dan balok yang telah dipasang oleh tukang sampai rata, teman-teman. Jadi setelah merakit semua platnya dan baloknya, lalu langsung saja kita melakukan pengecoran, teman-teman. Oke, saya lanjut. Yang berikut, proses perataan beton dan pengeringan. Nah, setelah melakukan pengecoran, langkah yang terakhir yaitu pekerjaan pelatan beton pada balok dan plat lantai 2 menggunakan vibrator. Di mana vibrator sendiri merupakan alat untuk meratakan atau menggetarkan beton agar beton itu agar pemerataannya stabil atau sempurnanya, teman-teman. Jadi pemerataan beton menggunakan vibrator lebih direkomendasikan agar pemerataan beton pada setiap celah-celah itu tertata dengan baik ya, teman-teman. Oke, dan besoknya pekerjaan dilanjutkan malam hari atau lembur karena mengejar target agar besoknya langsung melakukan proses pengeringan dengan bantuan panas matahari, teman-teman. Jadi mereka melanjutkan pekerjaan pada malam hari. Nah, ini menarik nih, kenapa mereka melakukan pekerjaan pada malam hari? Untuk melanjutkan pekerjaan pengecoran dan perataan. Nah, untuk karena begini, teman-teman, di saat siang hari itu panas, matahari sangat panas ya. Jadi pada saat proses pengecoran itu jadinya betonnya tidak kuat karena air pada beton campuran tersebut mengalami penguapan, teman-teman. Jadi disarankan atau dianjurkan untuk melakukan pengecoran pada sore atau malam hari, teman-teman. Begitulah, intinya begitulah, teman-teman. Makanya dilakukan pengecoran sore hari dan malam hari, begitu. Oke, saya lanjut. Yang terakhir ada dokumentasi pada saat di tempat proyek, teman-teman. Di sini saya hanya mengambil foto-foto beberapa, ya, begitulah. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya atau video singkat dari saya terkait dengan materi terkait dengan praktik pekerjaan lapangan saya beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, teman-teman. Oke, thank you. Hey.